Halo teman-teman, kembali lagi dengan Salma Aldapa dari 10 TJKT3. Di sini materi kali ini adalah pengenalan dan basic Cisco. Mari kita langsung ke materinya. Nah, di sini ada user access mode. Nah, pada tanda prompt switch, pada metode ini hanya pengguna dapat menjalankan perintah dasar dan tidak bisa melangsungkan konfigurasi. Metode ini biasanya digunakan untuk pengecekan sederhana. Nah, selanjutnya ada privilege access mode. Ini adalah perintah penting show running sampai config masuk dari user mode dengan enable. Global configuration. Nah, di sini global configuration ditandai dengan switch config. Metode ini digunakan untuk melakukan konfigurasi sistem secara umum, seperti mengubah nama perangkat menjadi hostname atau mengatur password dan membuat banner. Mode ini diakses dengan privilege mode dengan perintah konfigurasi terminal. Selanjutnya ada subkonfigurasi mode. Konfigurasi mode ini seperti ada config if untuk mengkonfigurasi interface dan config LAN untuk konfigurasi LAN atau bisa disebut juga akses. Metode ini atau mode ini digunakan untuk pengaturan yang lebih spesifik, misalnya mengatur koneksi pada port atau akses login. Nah, selanjutnya ada basic config dibagi menjadi 3. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada switch config. Ini untuk mengasih nama menjadi hostname SW1. Nah, artinya itu tuh untuk namain si switchnya menjadi SW1. Nah, lanjut yang kedua, switch config enable scratch Cisco 123. Ini tuh buat ngasih tahu password ke mode privilege. Jadi lebih biar aman. Nah, kalau switch config banner MOTD ini untuk metode administrator jaringan. Nah, artinya yaitu untuk mengirimi pesan peringatan pas mau orang login ke switch. Jadi ada tulisan hanya admin yang bisa mengakses. Selanjutnya ada password console. Ini tuh buat bikin password akses ke switch dari kabel atau konsol maupun dari jarak jauh. Caranya yang pertama yaitu SW1 config line konsol 0. Artinya tuh buat masuk ke pengaturan konsol yaitu akses langsung pakai kabel dari PC ke switch. Lanjut config line password admin. Yaitu ini tuh buat ngasih password yaitu passwordnya admin. Selanjutnya ada SW config line login. Nah, biar password tadi aktif saat dipakai saat login. Nah, yang terakhir itu ada config line pagar exit buat keluar dari mode konfigurasi tersebut. Nah, selanjutnya ada konfigurasi password YTY, yaitu buat ngasih password dari jarak jauh. Caranya yaitu config pagar line VTY4, artinya buat masuk ke mode akses remote atau jarak jauh. Sama seperti yang tadi config line password admin buat ngasih password. Nah, selanjutnya ada config line login, biar passwordnya juga aktif. Nah, yang terakhir config line exit, untuk keluar dari konfigurasi tersebut. Nah, yang ketiga ada simpan konfigurasi. Caranya ada write memory, atau bisa sering disingkat WR. Artinya, menyimpan semua settingan agar tidak hilang kalau switchnya dimatikan. Nah, ada notnya nih teman-teman. Konsol itu sama dengan akses langsung pakai kabel. VTY akses jarak jauh. Login itu wajib. Kalau nggak ditulis, password nggak akan terpakai. Kalau tidak di-save, settingan bisa hilang. Jadi, intinya set password konsol itu untuk akses langsung. Set password VTY itu
untuk akses jarak jauh dan save agar tidak hilang. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara cek konfigurasi pada perangkat jaringan di router dan switch. Pertama, kita bisa melihat status interface pakai show IP interface brief. Ini untuk ngecek apakah interface itu aktif atau tidak dan IP-nya sudah terpasang atau belum. Kedua, ada show running config untuk melihat konfigurasi yang lagi kita aktifkan sekarang. Kalau mau lihat konfigurasi yang tersimpan, kita pakai startup config. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi interface khususnya buat di switch layer 3 atau router. Kita masuk interface VLAN 1, lalu kasih IP address misalnya 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, yang terakhir jangan lupa aktifin interface-nya pakai no shutdown. Karena kalau tidak, meskipun udah dikasih IP, tetap gak akan bisa jalan. Jadi intinya langkah-langkah ini penting untuk memastikan perangkat jaringan kita udah terkonfigurasi dengan benar dan bisa digunakan dengan layak. Nah, sekarang di sini langsung saja kita praktikkan dari materi yang sebelumnya. Nah, pertama-tama kita masukkan router terlebih dahulu ya. Nah, routernya jangan asal-asalan ya. Harus yang PT router ini. Nah, sama dengan switchnya kita ambil switch yang PT switch. Jadi jangan asal-asal ya teman. Nah, selanjutnya tambahkan juga konsol yaitu kabel untuk menghubungkan dari switch ke router atau sebaliknya juga bisa. Nah, kalau sudah gini, langsung saja kita masuk ke mode CLI di routernya. Nah, di sini kita ketik no atau N juga bisa, enter, enter lagi. Nah, di sini kita ketik enable atau ena juga biasa atau bisa. Nah, enter. Di sini juga kita ketik conft atau konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan kasih nama. Nah, di sini kita tulis dulu host name, kita namain rumah. Nah, kalau sudah ada namanya, kita ketik enable secret 123. Klik enter. Itu tuh untuk passwordnya ya guys ya. Nah, selanjutnya kita akan ketik interface FA0/0. Tulisannya juga boleh in saja untuk lebih singkatnya ya. Nah, kita di sini sudah masuk ke konfigurasi internet. Kita masukin, kita ketik no shutdown. Kita klik enter. Tunggu. Nah, sekarang sudah kelihatan kan hasilnya. Kita klik enter lagi. Nah, sekarang kita ketik IP address. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 ya guys ya.
kita klik enter. Nah, sekarang kita masuk ke multi-layer switch. Nah, kalau sudah hijau-hijau gitu tuh, tandanya udah terhubung ya teman-teman. Nah, kita cari switch atau multi-layer switch. Bentar ya guys, ya kita cari dulu. Di sini, nah kita pakai yang multi-layer switch yang ini ya guys ya. Kita simpan di sini. Nah, kita langsung masuk ke mode CLI-nya. Kita tunggu sebentar dulu. Kita ketik N atau no, enter, enter lagi. Kita ketik enable atau ena. Kita enter. Nah, di sini kita ketik konfigurasi terminal atau conf t, enter. Kita ketik interface VLAN 10. Nah, pastikan juga ini switchnya sudah terkonek ke VLAN 10 ya. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke routernya ya guys ya. Kita ketik interface FA 0/0.10. Klik enter. Nah, udah guys, segitu saja untuk praktek kali ini. Terima kasih telah menonton.